kewajiban dan hak di rumah. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban menjaga kesehatan tubuh. Contoh kewajiban anggota keluarga adalah tidur tepat waktu, mandi teratur, dan berpakaian bersih. Hak merupakan sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Contoh hak adalah hak kita dapat hidup nyaman karena tubuh sehat dan hak kita dapat mengenakan pakaian yang bersih. Kewajiban dan hak dalam berpakaian. Berikut ini adalah contoh kewajiban dan hak dalam berpakaian. Kewajiban dalam berpakaian: mengenakan pakaian dengan hati-hati, menjaga pakaian agar tidak cepat kotor, berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggal, mencuci baju yang kotor, menjaga pakaian agar tidak cepat rusak. Selanjutnya, hak dalam berpakaian: memiliki pakaian yang pantas, mendapatkan berbagai jenis pakaian, memperoleh pakaian yang layak dan rapi, mengenakan pakaian yang bersih, memilih pakaian yang nyaman. Menceritakan pengalaman merawat pakaian. Kita wajib merawat pakaian yang kita miliki. Kita dapat menceritakan pengalaman merawat pakaian seperti contoh di samping. Aku akan menceritakan pengalaman saat merawat pakaian. Ibu mengajariku merawat pakaian sendiri. Ada banyak pakaian yang kumiliki, tetapi ada satu pakaian yang selalu aku rawat sendiri dengan baik. Pakaian tersebut adalah pakaian olahraga favoritku. Aku sering sekali memakai pakaian olahraga tersebut. Saat kotor, aku mencuci sendiri pakaian tersebut. Sebelum dijemur, aku membalik pakaian tersebut. Jadi, warna pakaianku tidak cepat pudar. Setelah kering, aku segera melipat pakaian tersebut. Dengan begitu, pakaian olahragaku tidak akan terlalu kusut saat disetrika ibu. Kalimat saran. Kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalimat saran ditujukan kepada orang lain dengan bahasa yang santun. Kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Perhatikan contoh berikut. Permasalahan: kamar Lani kotor. Kalimat sarannya seharusnya Lani rajin membersihkan kamarnya. Contoh yang kedua, permasalahan: halaman rumah Dedi kotor. Kalimat sarannya, sebaiknya Dedi membersihkan halaman rumahnya. Kalimat saran dari teks. Kalimat saran berisi solusi terhadap suatu masalah. Kalimat saran ditulis dengan ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. Selain itu, kalimat saran juga ditulis dengan susunan kalimat yang benar. Perhatikan contoh berikut. Menyayangi orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Orang tua telah menjaga dan merawat kita sejak kecil. Oleh sebab itu, kita sebaiknya bersyukur memiliki orang tua yang menyayangi kita. Anak
harus berterima kasih dan mendoakan orang tua setiap waktu. Kalimat saran yang terdapat pada teks di atas adalah, oleh sebab itu, kita sebaiknya bersyukur memiliki orang tua yang menyayangi kita. Langkah-langkah menulis kalimat saran. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Saat menyampaikan saran kepada orang lain, kita perlu mengetahui kalimat yang menunjukkan adanya masalah terlebih dahulu. Kalimat saran ditujukan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu masalah. Dalam menulis kalimat saran, gunakanlah kata-kata baku. Sebagai contoh, perhatikan kalimat berikut. Lampu kamar Dedi sangat redup. Permasalahan dalam kalimat tersebut adalah lampu kamar Dedi redup. Kalimat sarannya, sebaiknya Dedi mengganti lampu kamarnya. Ingat, kalimat saran harus ditulis dengan bahasa yang santun. Selain itu, kalimat saran juga diakhiri dengan tanda baca titik. Menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Jika diketahui sebuah bilangan, kita dapat menentukan dua bilangan lain yang jumlahnya sama dengan bilangan tersebut. Caranya sebagai berikut. Untuk mendapat bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Untuk mendapat bilangan kedua, kurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Ayo perhatikan contoh berikut. A ditambah B sama dengan 370. Tentukan nilai A dan B. Penyelesaiannya, kita tentukan terlebih dahulu bilangan A, di mana bilangan A harus lebih kecil dari 370. Kita bisa menentukan bilangan yang sembarangan, asalkan bilangan tersebut adalah kurang dari 370. Di sini kita tentukan, misalnya bilangan yang A adalah 200, sehingga bilangan B dapat ditentukan dengan cara berikut. A ditambah B sama dengan 370. 200 ditambah B sama dengan 370. Jadi, untuk mencari B, kita hanya mengurangi 370 dikurang 200. Hasilnya sama dengan 170. Jadi, nilai A dan B dapat kita ganti dengan A sama dengan 200 dan B sama dengan 170. Karena 200 ditambah 170 sama dengan 370. Ayo perhatikan bentuk latihan soal berikut ini. Berilah tanda centang untuk pasangan bilangan yang jumlahnya 480. Dan tanda silang untuk pasangan bilangan yang jumlahnya bukan 480. Nomor 1, 195 dan 285. Nomor 2, 125 dan 255. Penyelesaiannya, cara mencari, kita jumlahkan kedua pasangan bilangan tersebut, yaitu seperti contoh ini. 195 ditambah 285. Hasilnya sama dengan 480. Berarti pada nomor 1 kita beri tanda centang karena jumlahnya 480. Sedangkan untuk nomor 2, 125 ditambah 255, hasilnya sama dengan 380. Jadi, untuk nomor 2 kita beri tanda silang karena hasilnya bukan 480. Lingkarilah dua bilangan dengan hasil penjumlahan berikut. Nomor 1, 333. Nomor 2,
430. Penyelesaiannya, kita harus mencari hasil penjumlahan dari dua bilangan sesuai hasil yang tertera pada soal. Ayo perhatikan soal nomor 1. Langkah pertama, kita jumlahkan dulu 236 ditambah 57. Hasilnya sama dengan 293. Selanjutnya, kita jumlahkan lagi 276 ditambah 57. Hasilnya sama dengan 333. Jadi, bilangan yang sesuai dan hasilnya mencapai 333 adalah bilangan 57 dan 276. Ayo kita lingkari bilangan 57 dan 276. Selanjutnya, untuk nomor 2, cara kerjanya masih sama dengan yang nomor 1. 200 ditambah 230 sama dengan 430. Sedangkan 230 ditambah 150 sama dengan 380. Jadi, bilangan yang sesuai dan hasilnya 430 adalah 200 dan 230. Maka, ayo kita lingkari bilangan 200 dan 230. Ayo perhatikan latihan soal dengan model seperti ini. Isilah dengan bilangan-bilangan sehingga saat dijumlahkan menghasilkan bilangan berikut. Hasil penjumlahan sama dengan 388. Untuk bilangan pada kotak A, boleh bilangan sembarangan dengan syarat angkanya harus lebih kecil dari 388. Misalnya, kita ambil saja contoh angka 300. Jadi, untuk mencari bilangan di kotak B, kita kurangi hasil penjumlahan dengan bilangan kotak A. Seperti ini, 388 dikurang 300, sama dengan hasilnya adalah 88. Jadi, di kotak A kita tulis 300, sedangkan di kotak B kita tulis 88. Menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Kita dapat menentukan bilangan pertama yang lebih kecil dari bilangan hasil yang diketahui. Bilangan lainnya didapat dengan mengurangi bilangan hasil yang diketahui dengan bilangan pertama. Perhatikan contoh di samping. Hasil bilangan adalah 600. Maka, bilangan 120 ditambah 480 menghasilkan 600. Begitu juga dengan 250 ditambah 350 juga akan mendapat hasil 600. Dan 285 ditambah 315 sama dengan 600. Pola irama 3. Pola irama terdiri atas 3 macam, yaitu pola irama birama 2, 3, dan birama 4. Pola irama birama 2 artinya ada 2 hitungan atau ketukan. Pola irama birama 3 artinya ada 3 hitungan atau ketukan. Pola irama birama 4 artinya ada 4 hitungan atau ketukan. Birama 3 artinya setiap satu birama terdiri dari 3 hitungan atau ketukan. Ayo perhatikan contoh pola irama birama 3 berikut ini. Duk, 1 ketukan, prok, 2 ketukan, duk, 3 ketukan. Jadi, kalau digabungkan duk, prok, duk, maka menjadi pola irama birama 3. Memainkan pola irama bervariasi birama 3.
Pola irama dapat diciptakan dengan alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Contoh alat musik ritmis seperti gendang, ketipung, rebana, tamborin, triangle, drum, dan marakas. Alat musik ritmis juga dapat diciptakan dengan anggota tubuh seperti tepuk tangan, jentik jari, atau hentak kaki.